Sekarang begini, mengapa wajib mengetahui sifat wajib 20? Mengapa di dalam kitab Aqidatul Awam disebut fakhfat li khamsina bi hukmin wajimi, maka jagalah sifat 50 itu dengan hukum wajib. Sekarang kan banyak tawaran Ainallah, di mana Allah fis sama. Langsung kita lawan, nggak bisa nih. Secara Quran, secara hadis, secara akal nggak masuk ini. Masa Allah itu ada di langit? Saya sering kampanye soal posisi sifat 20. Ya, posisi sifat 20. Bagaimana posisi sebenarnya, kan begitu kan? Ini perlu saya jelaskan sedikit biar kita tambah mantap. Saya sudah bilang tadi bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah di NU itu adalah Asy'ari dan Maturidi, di mana konsep tauhidnya itu ya akidatul khamsin, yang kita kenal dengan akidah 50. Yang begitu kan? Yang 20, 21, 4, 4, 1. Kemudian saya lambangkan tadi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan nanti di titik itu antara kita dan mereka. Mereka la ilaha illallah juga, Quran hadis juga, la ilaha illallah juga, Muhammadur Rasulullah juga sama. Tetapi pemahaman tentang Allah berbeda. Pemahaman tentang Allah berbeda. Itu perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di dalam masalah misalnya ainallah, di mana Allah. Mereka tegas, bangga, fis sama, di langit. Allah ada di atas. Entah di atas kemana itu urusan selanjutnya. Tapi disitulah perbedaan. Kalau kita kan tidak. Nah, tidaknya itu diterjemahkan dengan sifat 20 itu. Apa perlu saya jelaskan ini sedikit ya? Biar tambah yakin, biar tambah mantap bahwa posisinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kemudian dijabarkan dengan sifat 20 itu dan sifat wajib bagi para rasul yang 4 itu, ini benar-benar mantap kepada kita ya. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan berkaitan dengan kontekstualisasi sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting saya tegaskan karena berbicara tahlilnya ya sama. Kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada beda. Cuma pada titik Allah itu, Allah seperti apa, penggambarannya beda. Gambaran kita seperti apa? Seperti ini. Bahwa mengapa kita wajib mengetahui sifat wajib 20, kan gitu kan? Ini sudah agak mengerucut. Tadi saya umum. Bukankah Asmaul Husna berjumlah 99? Jadi pertanyaan ini harus dijawab bahwa pada hakikatnya Allah itu muttasifun bikulli kamal wa munazzahun an kulli nuqsan. Allah itu bersifatan dengan segala kesempurnaan, itu Allah. Wa munazzahun an kulli nuqsan, dan Allah itu disucikan dari segala kekurangan. Itu prinsip umum. Nah, kalau kita berbicara sifat-sifat Allah, tentu sifat Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi kita mempunyai keyakinan, setiap orang yang beriman harus punya keyakinan bahwa semua sifat kesempurnaan itu miliknya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil bersifatan dengan sifat kekurangan atau kurang.
dan itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum begitu. Allah bersifatan dengan segala kesempurnaan dan disucikan dari segala kekurangan. Lalu berbicara sifat Allah, saya ulangi lagi, tidak terbatas. Tidak membatasi sifat-sifat kesempurnaan itu. Pokoknya segala kesempurnaannya miliknya Allah gitu saja. Kalau kita mengenal Allahu Akbar, benar. Allah apa lagi? Allahu Somad, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sudah benar itu. Tapi kan banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan. Ibu orang Sunda. Jawa. Allah Maha apa? Maha gede. Maha agung. Di Quran kan nggak ada kan? Kalimat agung ada nggak? Nggak ada. Ya nggak ada. Apakah salah kalau ibu mengatakan Allah Maha Agung? Boleh. Boleh. Bahasa-bahasa di dunia berapa ribu bahasa mengungkapkan keagungan Allah. Ketika saya mendengar ada orang zikir dengan hu, saya tanya apa hu? Kita akan mengatakan Allahu sampai kepada hu, tinggal hu Allah, hu kepada Allah. Dah, jadi saya fokus kepada apa yang ingin saya tegaskan berkaitan ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, akidahnya ini. Dan saya tidak akan ngomong rumah orang lain sebelum kita selesai dengan rumah kita. Saya katakan nama Allah tidak terbatas. Di dalam kitab Al-I'tiqad ala Madhhabi Salaf Ahlussunnah wal Jamaah lil Imam Al-Hafidh Al-Kabir, yang di sini disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ini berkaitan dengan kenapa 99, kenapa 20. Di sini dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Itu bukan berarti la yanfi ghairuha, tidak menafikan yang lain. Wa innama arada wallahu alam anna man ahsa min asma'illahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman dakhalal jannah. Hadis itu hanya menegaskan barang siapa menghafalkan, kan begitu kan? 99 nama Allah, ada jaminan dakhalal jannah, masuk surga. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Sawa'un ahsaha mimma naqalna fil hadisil awal, sama halnya dengan hitungan yang saya kutip dari hadis yang pertama, aw mimma dzakarna fil hadisis tsani, atau apa yang saya kutip dari hadis yang nomor 2. Begini, ada keterangan bahwasanya nama Allah 99. Ada juga keterangan hadis betapa banyak nama-nama Allah yang dititipkan kepada hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, sehingga nanti disebut dengan Ismul A'zam itu. Jadi, au min sairi madalla 'alil kitab wa sunnah wal ijma', atau nama yang ditunjukkan oleh Alkitab. Misalnya kita mengatakan al-wujud, kitab Allah itu wujud. Di dalam Asmaul Husna kan enggak ada kan? Wujud enggak ada kan? War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, dan enggak ada kalimat wujud. Itu dikutip dari mana? Kesimpulan daripada Quran, awil kitab, awil sunnah, awil ijma'. Jadi inti begini, bahwa nama Allah itu tidak terbatas 99, tidak terbatas 22, itu inti. Jadi sifat Allah ya banyak, tidak terbatas. Pokoknya Allah bersifatan dengan segala kesempurnaan dan Allah dijauhkan dari segala kekurangan. Itu prinsip umum, ya. Cuma di sini saya jelaskan lagi. Cuma kalau kita umpamanya menemukan di dalam doa-doa ternyata kalimatnya itu tidak termaktub di dalam Al-Quran, kalimatnya tidak termaktub di dalam hadis, kita pakai doa bahasa Jawa. Ya Allah, kata orang Madura, ya Allah Gusti Pangeran Se Maharaja misalnya, atau orang Makassar, atau orang Sunda, atau orang Afrika, atau orang Jepang.
dengan istilah-istilah pengagungan Allah, apakah disalahkan? Tidak. Di sini dikatakan tambihun akhar zahiru kalam Ibnu Hajar hasr asma'illahi ta'ala fil adadil madhkur wa bihi jazama Ibnu Hazm. Kemudian wa yadullu ala sihhati ma khalafahu hadis Ibnu Mas'ud fi du'a. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, nama-nama Allah tidak terbatas. Karena hadis-hadis yang menerangkan nama-nama Allah itu berbeda-beda. Ya, misalnya hadis Ibnu Mas'ud fi du'a alladzi fi, ada doa begini. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah dengan nama yang dimana nama itu kau berikan namamu sendiri, engkau yang memberikan nama, seperti Allah Ar-Rahman, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di dalam kitabmu, baik Quran maupun Injil maupun Taurat maupun Zabur, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu diajarkan olehmu kepada seseorang di antara makhlukmu di mana saya enggak tahu, au ista'sarta fi ilmil ghaibi, atau kau memang pilih disimpan di ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali engkau. Jadi saya nggak heran loh Pak ya, kalau ada orang berdoa dengan doa-doa tertentu. Biasanya doanya itu bahasa Suryani, ya, bahasa Suryani. Yaitu nggak tahu saya bukan level saya, mungkin ada kawan-kawan yang ahli di bidang ini. Tapi yang jelas ternyata di sini dikatakan bahwa ada juga nama yang dimana oleh Allah Subhanahu Wa Taala diajarkan kepada seseorang dari hambanya. Jadi nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya yang 99. Itu menunjukkan nama Allah tidak terbatas. Lah terus apa maksudnya dengan sifat 20? Kalau 99 sudah jelas. Paham tadi? Apa maksudnya 99? Itu hanya diterangkan siapa orang menghafalkan man ahsaha dakhalal jannah, itu saja. Siapa yang menghafalkan dia akan masuk surga. Bukan berarti menafikan yang lain-lain, yang 20 atau bahkan nama-nama yang lain. Itu maksud saya. Jadi sifat Allah itu dibagi menjadi dua. Ada sifatul dzat, ada sifatul af'al, sifat pekerjaan Allah. Sifatul dzat itu apa? Sifat dzat adalah sifat yang menetap pada dzatnya Allah, antara lain sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Itu sifat dzat. Berfungsi sebagai apa? Seperti syartul uluhiyah, syarat jadi Tuhan. Sehingga kebalikannya jelas mustahil bagi Allah, dan bersifat azal artinya dahulu, dan baqo kekal. Jadi begini ya, kalau pingin jadi Tuhan harus punya ini sifat 20. Yang pertama, ente boleh, sampean boleh pingin ngaku-ngaku jadi Tuhan, pingin jadi Tuhan. Nah tunggu dulu, kalau pingin jadi Tuhan syaratnya isi dulu formulir ini. Yang pertama wujud, benar nggak? Yang kedua idam. Sampean bilang, saya wujud. Yang dimaksud wujud di dalam kitab tauhid itu adalah wujudnya itu tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak. Diawali tidak ada. Jadi wujud yang dimaksud di dalam kitab tauhid itu wujudnya tidak diawali dengan tidak ada, dan diakhiri juga tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi wujud terus. Ya kalau kita nggak masuk sifat ini, karena Allah mempunyai sifat huwal awwalu wal akhiru. Sudah masuk pertama saja teraminilasi apa? Begitulah eliminasi. Udah gugur gitu. Syarat nomor 2 jadi Tuhan harus baqo. Baqo itu artinya kekal. La awwala lahu, tidak ada awal. Baqo, benar ya? La awwala baqo. Baqo, oh ya, apa baqo itu artinya? Kekal. Baqo itu la akhira lahu, benar. Baqo kekal, la akhira lahu. Tidak ada akhir.
Lah, misalnya Fir'aun nggak bisa jadi Tuhan. Petantang penenteng, saya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya si Fir'aun. Lah, dianalisa sama kita, nggak bisa Fir'aun itu jadi Tuhan. Karena syarat jadi Tuhan, syartul uruhiyah dikatakan nomor 2 baqo, kekal. Fir'aun sudah mati walaupun jasadnya utuh. Memang dikatakan oleh Al-Quran, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Memang sengaja diutuhkan sama Allah, bukan dibalsem, bukan dimumi. Karena apa? Karena memang dijadikan ayat ini buktinya orang yang menentang kepada Allah seperti ini nih. Memang Fir'aun itu luar biasa, nggak pernah sakit, nggak pernah digigit nyamuk. Kita ini sakit-sakit ini biar nggak sombong ya, biar nggak ngaku jadi Tuhan. Jadi syartul uluhiyah itu sampai 20 itu. Kidam baqo. Nah, pertama tadi kidam ya. Kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi perjalanan ini mohon maaf, mesti ada nanti ideologi aneh-aneh. Misalnya kita bayang-bayangin ketika sholat tahu-tahu ada suara menggelegar misalnya. Oh, Bapak Muhammad, kamu sudah lulus. Saya halalkan yang haram, boleh ke diskotik. Lah kalau umpamanya kita nggak punya ilmu dan itu kejadian yang luar biasa, nggak ada orang kiri kanan, nggak ada orang, tahu-tahu ada suara, ya Allah terima kasih saya sudah lulus. Padahal mendeteksinya kan gampang kalau kita punya ilmu tauhid. Oh orang ini bukan Tuhan. Tuhan itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ini kan sama dengan makhluk bersuara. Jangan-jangan ini sound system. Atau ada cahaya. Jangan-jangan itu HP nyala. Gitu. Jadi terus sampai ke bawah itu syarat jadi Tuhan itu baqo mukhalafatuhu lil hawadisi. Apalagi ditambah syarat jadi Tuhan lagi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Qiyamuhu binafsihi, berdiri di dirinya. Kalau ada orang nunjuk-nunjuk di langit, lah berarti Allah enggak qiyamu binafsihi dong. Masih butuh tempat. Ihtiyajun ilal ghair, butuh kepada tempat, butuh kepada yang lain. Syarat jadi Tuhan kan harus ghani, kaya. Ghani itu enggak butuh. Kan begitu kan? Ya persoalannya kan sederhana. Itu yang namanya langit, itu makhluknya Allah. Ciptaan Allah, artinya pernah tidak ada. Kalau kita ngotot, Allah ada di langit. Waktu langit belum diciptakan, Allah ngontrak di mana? Ini serius Pak. Allah ada di mana? Loh kalau sampean dakwah, ayo sembah kepada Allah. Saudara-saudara, minta kepada Allah. Ente nggak tahu Allah. Mau dakwah kemana? Alamat palsu dong. Ini yang saya maksud, kenapa ini harus ditanamkan. Lewat dari mana Pak Kiai? Ya ngaji dulu sifat 20 itu. Paling tidak aqidatul awam lah begitu. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa dan seterusnya. Ini lah ini syartul uluhiyah. Jadi sifatul dzat itu. Kemudian ada sifatul af'al. Sifatul af'al itu adalah sifat yang merupakan perbuatan Allah seperti al-muhyi, al-mumit, al-mu'ti, al-mani, al-khaliq dan lain-lain. Yang tidak bersifat azal tetapi bersifat baqa, yang kemudian kita kenal dengan Ar-Rahmanur Rahim dan Asmaul Husna itu. Jadi itu bedanya begitu. Ini yang 20 sifatul dzat, yang 99 sifatul af'al. Begitu saja. Ya. Kenapa? Dari mana itu pakai keterangan? Di sini dikatakan babu bayani sifatid dzat wa sifatul fi'li. Bab yang menerangkan tentang sifatul dzat dan sifatul fi'li. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi menjelaskan perbedaan antara sifatul dzat dan sifatul fi'li dalam kitabnya Al-I'tiqad halaman 21. Ini biar tergambar, sampai titik ini ada yang tidak paham atau nyangkut atau error. Nanti saya terangkan pertanyaan Mas yang berkaitan dengan Islam Nusantara. Sabar dulu. Atau mumet, atau bingung, atau sudah paham. Lanjut ya. Saya tanya, Pak. Monggo. Itu tadi yang menghafal hadis itu, yang 99 al-Husan. Itu yang dijamin masuk surga, itu yang menghafal saja atau yang mengamalkan? Kalau di sini kan man ahsoha. Ada man ahsoha itu diartikan dengan siapa yang menghafalkan.
ini ringan amat ya? Iya, malah ada yang lebih ringan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kalau tadi kan hafal 99, sulit juga 99. Ada yang lebih ringan. Yang keterangan begitu ya udah gitu. Tapi jangan dianggap ringan, Pak. Kalau password ini salah, sampean punya HP, passwordnya salah, ya asal nggak kebuka-buka. Ini passwordnya surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Saya kira itu ya. Saya pastikan bahwa itu memang yang dihafal. Sekarang begini, mengapa wajib mengetahui sifat wajib 20? Mengapa di dalam kitab Aqidatul Awam disebut fakhfat li khamsina bi hukmin wajimi, maka jagalah sifat 50 itu dengan hukum wajib. Dan kalau di sini saya urai dari sifat 20. Mengapa wajib? Begini. Dari sekian banyak sifat-sifat yang ada, sifat 20 itu dianggap cukup dalam menghantarkan seseorang mukmin kepada keyakinan bahwa satu, Allah memiliki segala kesempurnaan yang saya bilang tadi. Allah mutasifun bikulli kamal. Yang nomor dua, Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Wa munazzahun an kulli nuqsan. Sebagian besar sifat-sifat yang ada, substansinya telah tercover dalam sifat 20 yang telah ditetapkan dalil Al-Quran dan berdasarkan sunnah dan dalil akli atau dalil rasional. Jadi sifat 20 ini ada dasarnya semua, karena ini waktunya terbatas ya. Tapi sampean baca misalnya rujukannya, tolong dicatat. Pengembangan dari kitab Aqidatul Awam itu naik sedikit. Kitab Jawahirul Kalamiyah misalnya. Itu beli saja di toko buku Wali Songo, di sini ada. Atau di toko buku Menara Kudus, Toha Putra. Lah itu sebagian besar sifat-sifat yang sifat dzat yang ada itu substansinya sudah tercover dengan sifat 20. Sudah cukup, benteng ini. Artinya enggak goyang akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat 20 itu dianggap cukup dalam membentengi akidah seseorang dari setiap pemahaman yang keliru tentang zat Allah. Misalnya Allah dianggap, oh Allah itu sifat, bukan sifat. Allah itu zat yang bersifatan dengan sifat wujud, qidam dan seterusnya. Kemudian bisa jadi ya. Di perjalanan akidah kita goncang oleh sebab peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Dia gak usah jauh-jauh kok dalam kehidupannya. Sekarang kan banyak tawaran, Aina Allah, di mana Allah fis sama. Langsung kita lawan, nggak bisa nih. Secara Quran, secara hadis, secara akal nggak masuk ini. Masa Allah itu ada di langit? Tapi kalau ada orang Islam, gitu yang saya maksud. Ada orang Islam ngaku paling Islam lagi, kemudian mengatakan Allah di langit. Itu kan persoalan besar. Masuk kampus-kampus, menjadi pejabat di Kemenak. Lah kacau dunia persilatan. Lah. Ya kalau kita langsung bahas misalnya sifat ujub disebut sifat nafsiyah, sifat salbiyah ada 5 yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hadisi, qiyamu bi nafsi dan wahdaniyat. Sifat ma'ani ada 7 yakni ilmu, iradat, kudrat, sama basar, kalam, hayat. Ini saya kira anggaplah untuk sementara pemahaman ini sudah cukup untuk menjawab kenapa harus sifat 20. Ini jawaban yang ringkas berkaitan mengapa harus sifat 20. Sudah cukup. Coba ayo ngomong apa tentang Allah. Allah mau disifatin apa sama sampean? Tuhan loh, Tuhan. Matahari pingin jadi Tuhan, nggak bisa. Karena syarat jadi Tuhan itu apa? Qiyamuhu bi nafsihi, mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Lah, matahari kan sama dengan makhluk. Kenapa? Dia bergerak dan diam. Makhluk itu cirinya bergerak dan diam. Lah dia pasti rusak, iya. Makhluk pasti akan rusak. Nah, karena itu kalau makhluk berarti bukan khalik, berarti tidak berhak disembah. Begitu. Terus apa ya di sekeliling kita ada sesuatu yang hebat luar biasa yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, kemudian kita, ya Allah, barangkali ini Tuhan. Bisa saja. Maka kullu ma khatara bi balik, apa yang terbayang di dalam pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, Allah tidak seperti itu gitu.
Apa yang terlintas di dalam pikiranmu, barangkali Allah seperti ini. Tidak seperti itu. Nah, Pak Kiai, kalau kita doa begini nih, berarti kan Allah di atas. Enggak. Li'anna sama, karena langit itu kiblatud doa, kiblatnya orang berdoa. Kama huwal Ka'bah, seperti halnya Ka'bah, itu adalah kiblatnya orang sholat. Begitu. Terus di dalam Al-Quran itu, Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj. Ketemu dengan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam kitab Tauhid disebutkan, bertemu dengan Allah bila kaifin, dengan tanpa cara. Dengan tanpa kaif. Jangan dibayangkan seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Nabi Muhammad mi'rajnya itu ke langit. Bisa saja kalau Allah mau mi'rajnya ke bumi, nembus bumi ke-7. Oh, lebih unik itu, lebih unik. Tetapi kenapa ke langit? Nah, kalau kita filosofinya, menurut manusia, langit ketinggian itu adalah identik dengan kemuliaan. Manusia loh, manusia. Tapi bagi Allah tidak harus demikian. Kalau kita ngotot Allah di langit, ternyata di dalam Al-Quran yang lain misalnya disebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti di mana-mana dong. Atau pernah mendengar enggak bagaimana Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah, katanya di Gunung Tursina. Loh, di gunung sana dong. Atau pernah sampean membaca sebuah hadis, tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali dalam keadaan sujud. Berarti di bawah dong. Apalagi mendengar Allah di mana? Atau ketika 1/4 malam Allah itu turun ke langit dunia. Loh, naik apa itu? Naik lift. Mohon maaf. Ini serius. Gimana agama Islam ini? Kan begitu nanti. Sampean dakwah kemana-mana. Mari menyembah kepada Allah. Allahnya didebat kayak begitu. Pokoknya Allah, nggak bisa pokoknya. Namanya tauhid harus pakai dalil, walaupun pakai dalil ijmal. Jangan sampai ke sekelas dai nggak bisa menjawab. Akhirnya apa? Dolun mudilun, sesat menyesatkan. Undangannya ke PBNU, datangnya ke Dan Mogot. Kan bagaimana itu? Saya itu. Jadi saya ulangi lagi. Inilah barangkali yang perlu kita perdalam. Bagaimana Pak Kiai perdalamnya? Ya ngaji lagi. Ini kan saya cuma ngasih kulit-kulitnya, itu kulit agak dalam. Tapi terus diperdalam lagi. Misalnya berkaitan dengan masuk kepada wahdaniyat. Wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil dzat. Itu dikaji lagi nanti. Kemudian kalam, sampai kepada kalam itu agak jelimet. Sehingga disebut ilmu tauhid itu sebagai ilmu kalam, gitu kan? Ada yang mengatakan ilmu tauhid karena masuk pada ilmu wahdaniyat itu. Itu detailnya di situ. Ya kalau saya paling tidak mendorong bahwasanya inilah yang akan kita kampanyekan di mana-mana. Jangan mengkampanyekan tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat itu. Paham ya? Jangan mantuk-mantuk, nggak taunya ngantuk sampean. Dah, itu berkaitan dengan mengapa saya mengkampanyekan, mendorong untuk mengetahui lebih dalam tentang akidatul khamsin, akidah 50. Yang 20-20-nya berarti kebalikannya gitu. Ya. Dan seterusnya. Lah inilah Pak Ustadz yang berkaitan dengan Islam Nusantara yang dikampanyekan oleh Nahdlatul Ulama. Islam Nusantara itu maksudnya Islam yang ada di Nusantara. Apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wali Songo ya Islamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah memang NU belum ada. Tetapi Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tauhidnya sudah benar, insya Allah akan melahirkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kalau tauhidnya benar loh. Jadi saya harus menjawab kenapa ya ada orang makin Islam kok makin sangar. Makin Islam kok makin beringas. Ada makin Islam makin sejuk. Makin Islam makin damai. Sama-sama Islam, sama-sama Quran, sama-sama hadis, sama-sama tahlil, sama-sama tauhid. Outputnya berbeda.
Jawabannya karena ilmu yang masuk salah, gitu saja. Ilmu yang masuk salah. Lah ilmu yang masuk, kalau ilmu ini, tauhid ini, ya gampangnya tauhid akidatul khamsin ini, insya Allah benar nanti. Jangan dikira kalimat tauhid itu buahnya luar biasa. Arasy itu bergoncang. Ini jadi pidato kalau sudah begini nih. Ini gaya pidato kan. Arasy itu bergoncang ketika orang mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang kafir masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergoncang itu arasy. Disuruh diam sama Allah. Diam kamu arasy. Enggak mau diam. Gak mau diem, gak bisa diem saya. Sebelum engkau memaafkan orang yang membaca la ilaha illallah. Ringan ya? Ringan. Tapi kalau pemahamannya salah, gimana bisa menggoncang arasy? Paham Bu? Paham maksud saya? Sehingga tauhid ini jangan dikira ringan. Ya, kalau la ilaha illallah saja iya, tetapi kalau pemahamannya benar, itu akan luar biasa. Kalau pemahamannya salah, ya melahirkan tindakan yang salah. Tuh. Jadi saya ulangi lagi, Islam Nusantara yang didengungkan oleh Nahdlatul Ulama, Islam yang ada di Nusantara, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Cuma ini mohon izin harus disampaikan kepada masyarakat, ini konsep atau produk daripada organisasi Nahdlatul Ulama merumuskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ada di Nusantara ya ini. Islam Nusantara ya seperti ini. Apa? Baca. Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara yang mengajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah ini, dalam masalah syariat ini, dalam masalah akhlak ini kan sudah disebutkan saya tadi. Selesai. Percaya, monggo. Nggak percaya, ya urusanmu. Karena prinsipnya maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Setiap omongan, setiap ucapan itu dikembalikan kepada yang mengucapkan. Paham? Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Jadi maksud dari semua lafaz itu dikembalikan kepada yang ngomong gitu. Kalau yang ngomong maksudnya begitu ya udah terima. Kadang-kadang dia ngangkat sendiri, Islam Nusantara ditonjok-tonjok sendiri. Paham maksud saya? Sering begitu kan? NU kata ibu tadi, NU dituduh Syiah. Nuduh-nuduh sendiri, gebuk-gebuk sendiri. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Baik. Kemudian misalnya sehingga jelas siapa kita, siapa mereka. Kalau sudah tahu begini kan posisi jelas. Nanti Bapak di perjalanan akan bertemu dengan kelompok-kelompok yang misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau zaman sekarang ya kaum liberal lah gitu. Mu'tazilah itu yang mengandalkan akal. Ya, yang mengandalkan akal. Kalau nggak masuk akal, tidak akan diterima. Padahal akal itu tidak 100% bisa menunjukkan kebenaran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu dikasih ilmu cuma sedikit gitu. Jadi kadang-kadang pada titik tertentu kita mengatakan tidak tahu itulah hakikat tahu. Tidak tahu Allah, hakikat Allah, ya itulah sekarang tahu karena kita nggak tahu hakikatnya. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tafakkaru fil khalqi, berfikirlah tentang makhluk, wala tatafakkaru fil khaliq, jangan berfikir tentang al khaliq Allah, fa innakum la taqdiruna qadar, kamu nggak bakalan mampu, nggak bakalan bisa. Ini hal-hal yang berkaitan dengan siapa kita, siapa mereka akan ketahuan kalau kita sudah komprehensif memahami tentang akidah gitu. Tentang syariat kita, tentang akhlak kita. Sehingga nanti ketahuan ini di luar ini. Walaupun mohon maaf, ini sudah pengurus NU Pak Kiai, tapi berpikirnya tidak seperti ini. Ya harus di NU-kan lagi, harus di MK-kan itu, masuk madrasah kader lagi atau masuk PKPNU gitu. Lah iya, ngaku NU, SK sudah diterima, tapi ideologinya tidak seperti ini. Ya perlu lagi diluruskan. Karena itu mengapa di NU itu ada syuriahnya, ada mustasyarnya. Nah, kiai-kiai khos itu di NU semacam itu. Untuk apa? Untuk menggawangi terus, jangan-jangan NU itu keluar daripada koridor. Tapi begini, kita jamin bahwa
Rasulullah mengingatkan kalau terjadi perbedaan di tengah-tengah umatku, fa'alaikum bisawadil azam, ikut kepada mayoritas. Ikut kepada mayoritas. Dan di dunia ini mayoritas, saya sebut ahlus sunnah, seluruh dunia, seluruh negara. Kecuali yang aneh dua, Saudi sama Iran. Saudi sama Iran. Yang lain ahlus sunnah wal jamaah, itu Asy'ariyah Maturidiyah. Waktu kemarin pernah ada konferensi internasional di CES-nya itu mendefinisikan ulang ma huwa ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah itu? Ahlus sunnah wal jamaah ternyata sama konsepnya dengan kita. Ahlus sunnah wal jamaah di bidang akidah Asy'ari Maturidi mengikuti salah satu madhab yang 4, mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Persis sama dengan kita. Aduh Pak, setelah acara itu kebakaran jenggot lah Iran sama Saudi. Loh, kami masuk kemana? Karena mereka nuduh-nuduh di antara kelompok sesat adalah Asy'ari Maturidi. Allah ya hayy ya qayyum. Itu. Ya, saya perbedaannya di MUI itu juga disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di MUI. Saya tanya ke Kiai Ma'ruf, "Kiai, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah baca anggaran dasar rumah tangganya. Tapi kok nggak sebut Asy'ari Maturidi? Ya, so rumah orang besar. Rumahnya rumah besar umat Islam, jadi ya yang cukuplah Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Ya kalau idza util Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bima la syairul Maturidi, dengan Asy'ari Maturidi identik dengan itulah gitu. Nggak bisa lari kemana-mana. Misalnya kota pahlawan ya Surabaya gitu kan, kota kembang Bandung, kota hujan Bogor, apalagi Pulau Garam Madura, apalagi kota wali Demak, tahu saya. Misalnya kalau menyebut NU Nahdlatul Ulama, bukan nasi uduk, bukan. Kuala sampean. NU Nahdlatul Ulama. Lah identik semacam itu. Raja dangdut Roma Irama, kan begitu kan? Ada jelas itu. Ratu dangdut Elvi, walaupun banyak ratu-ratu yang lain. Maksud saya, ini nama sudah diketahui oleh orang alim, orang awam, semua pada tahu. Idza ultilaqa, apabila diucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al asyairul maturidi. Ini ayo kampanye ini. Kampanye ini. Tapi biasanya kan terlambang nanti Pak, terlambang dari mungkin bahasa Ibu tadi al-jingrangu, al-jidatu, dan itu terlambang saja. Kadang-kadang sholatnya begini misalnya. Saya tahu sendiri, Pak Aki dicari-cari. Walaupun itu cuma furu, tapi saya bilang, ini ya keluarnya begitu nanti. Kenapa Kiai NU sejuk? Toleran terhadap perbedaan? Ya karena tahu bahwasanya yang namanya khilafiyah itu layung karu, tidak usah diingkari. Nah, kalau konferensi macam begini, insya Allah, saya sih belum menjadi NU yang sempurna, tapi paling tidak kalau ilmunya yang muncul seperti ini, moderat itu akan keluar. Moderat akan. Di MUI yang diambil itu Islam wasatiyah. MUI loh ya. Kalau NU konsepnya Islam Nusantara, kalau di MUI, saya ini sekretaris Komisi Dakwah MUI di pusat. Di MUI itu konsepnya Islam wasatiyah, Islam tengah. Moderat, adil. Saya bilang itu kan sifat ya. Sifat moderat, adil, tawasud, tengah. Ya. Itu sifat. Berbicara sifat pasti ada mausuf. Ada mausuf, ada yang disifati. Ada yang disifati. Kalau di NU berani, ibarat ini buah, mana pohonnya, gitu. Orang NU kan buahnya sejuk-sejuk, kiai-kiai. Lihat ya, Kiai Maimun Zubair atau Habaib yang afiliasiannya dengan Nahdlatul Ulama itu sejuk-sejuk. Kiai-kiainya rukun-rukun. Beda-beda dikit nggak apa-apa ya, soal proposal kali ya bedanya. Yang satunya dapat, yang satunya nggak dapat, soal beda pendapatan lah gitu. Tapi dalam masalah kafir mengkafirkan tidak. Karena memang kirinya begitu. Ahlus sunnah la yukafiru ba'dun ba'dan. Ahlus sunnah tidak suka mengkafirkan satu dengan yang lain. Itu. Jadi kalau ada orang mudah mengkafirkan sesama Islam,
Bukan Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah itu identik dengan kebersamaan, menjaga kekompakan, dan kelompok terbanyak. Itu kalimat Al-Jamaah identik dengan itu. Menjaga kekompakan. Ya, sampean baca sendiri sekarang. Ayo, sekarang ayo ngomong jujur. Pemerintah sudah memutuskan bahwa awal Ramadan, akhir Ramadan, dengan rapat para ahli, para ulama, para ormas pada kumpul kan? Kok ngomong sendirian di luar bahwa awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, beda dengan yang diputuskan oleh Kementerian Agama. Bagi kami tahu kapan awal Ramadan, akhir Ramadan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang kami tahu. Nggak sombong apa tidak itu, ormas itu? Kalau sombong-sombongan orang NU lebih hebat daripada itu. Jangankan cuma awal Ramadan, akhir Ramadan, umur sampean tak hitung sama saya. Bener. Nama siapa Bapak? Ini. Tanggal berapa lahirnya? Sekian. Oh, mati tanggal sekian. Ilmu falak kita ini ahli orang NU. Ilmu hisab itu garis miring ilmu nujum, garis miring ilmu falak. Sebenarnya dilarang belajar ilmu falak itu. Dilarang kan. Untuk mengetahui awal Ramadan, akhir Ramadan, mana arah kiblat, boleh. Sebatas itu, titik. Jangan dilanjut-lanjutin, nanti jadi peramal. Paham maksud saya? Saya nggak usah menyebut ormasnya. Tahu sampean? Kenapa kok bisa demikian? Telusuri tauhidnya, telusuri tauhidnya. Ini saya ngomong dapur. Telusuri tauhidnya. Kayak apa tauhidnya? Persis seperti tauhidnya Wahabi. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Persis. Yang sekarang loh. Yang dulu katanya sih enggak, yang dulu. Malah ada kunutnya segala dan sebagainya. Lah itulah Bapak dan Saudara sekalian. Yang lain-lain, misalnya yang penting juga adalah sampean bertanya saja, jangan saya terus yang ngomong. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kan kata Pak Kiai itu yang harus kita sampaikan sifat 20 bagi Allah. Tapi kan kalau kita belajar di kitab Husnul Hamidiyah itu kan ada 13 sifat doang. Yeah. Dan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari pun beliau mengeluarkan hanya 8 apa 3 sifat, itu saya lupa Pak Kiai. Iya, baik. Itu perbedaan tafsirnya saja. Kalau yang 13 kan sampai kepada ma'ani, maknawiyahnya enggak disampaikan. Karena dengan ma'ani sudah dianggap sudah include. Ketika orang bersifatan dengan kudrat, otomatis orangnya qadiron, kan begitu kan? Sehingga nggak usah lagi qadiron, nggak usah muridan, aliman, nggak usah. Kalau sudah berpunyai ilmu hayat, sama, basor, kalam sampai titik situ, maka dia sudah tidak membutuhkan apa yang disebut dengan hayyan, aliman dan seterusnya. Itu sampean maklum, saya tahu, sampean tahu itu, mengerti bahwa itu soal perbedaan tafsir saja. Tetapi untuk memudahkan, sampai sifat 20 ini orang tidak akan menolak. Tidak akan menolak. Kalau kita dikatakan hayyan, aliman, sami'an, basiron, mutakaliman. Ini keotomatisan daripada sifat ma'ani yang sudah disebutkan mulai tadi itu. Jadi tidak dibenturkan, tetapi justru kalau itu yang diambil, semua sama menyepakati gitu. Hanya menganggap sudah nggak usah sampai, jangankan sampai 20, sampai 13 apa berapa tadi? 13 saja sudah cukup. 13 saja cukup kata yang mengatakan ini. Karena dengan otomatis kalau mengatakan Allah itu hayat, ilmu, sama, basor, kalam, maka otomatis Allah itu hayyan, Allah itu sami'an, Allah itu basiran, kan begitu, otomatis. Tapi ada yang mengatakan tidak otomatis, ya memang harus ditambahkan. Ya tidak ditolak itu, hanya mengatakan dengan 13 sudah dianggap cukup. Kalau kita sampaikan ke masyarakat awam, saya lebih suka biar seragam saja. 20. Ini soal penyampaiannya 20 gitu. Sifat 20 afaq. Saya mengacu kepada apa? Mengacu kepada Aqidatul Awam itu.
Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tatadimu fa qudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafili arsal anbiya dhawi fatana bi sidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqi min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatum ka sairil malaika wajibatun wa fadlul malika wal mustahilu didu kulli wajibin fakhfat li khamsina bi hukmin wajibin. Fakhfat li khamsina. Paham maksudnya? Paham. Fakhfat, jagalah akidah khamsin bi hukmin wajibi, dengan hukum wajib. Tapi pas sifat 13 itu bersangkut pautan dengan akidatul khamsin, apa menyalahkan akidatul khamsin? Tidak. Tidak. Jadi dia menganggap cukup dengan sifat itu. Tidak menyalahkan yang 20 tentunya. Bahwa cukup dengan sifat itu. Karena otomatis, dia bilang otomatis. Otomatis kalau dia mengatakan hayat, ya hayyan orangnya. Kalau dia bersifatan dengan qudrat, orangnya qadiron, otomatis. Tapi ada yang mengatakan tidak otomatis, ya harus ditambah. Kalau qudrat orangnya qadiron dan seterusnya. Ya, ini soal persepsi ma'ani dan maknawiyah. Kalau saya, karena tafaulan dengan kitab dasar yang kita pelajari, ya udah mengikuti akidatul awam saja. Yang 20 kampanyekan kepada masyarakat 20. Kok andaikan sampai kepada 13 sudah cukup membentengi akidah, sudah cukup bagi saya. Malah kalau saya dengan kalimat begini saja, Allah tasifun bi kulli kamal wa munazzahun an kulli nuqsan, selesai sudah. Allah bersifatan dengan segala kesempurnaan dan Allah disucikan dari segala kekurangan. Mau apa? Sampean datang membawa Tuhan-Tuhan baru, kita tangkis. Ini bukan menyucikan Allah, kamu mengotori Allah, nunjuk-nunjuk Allah di surga, justru memusyrikkan Allah. Kadang begitu mereka nih. Ini sampai melebar kepada masalah tawasul. Tawasul kan keajaran kita, amalia kita. Mereka menganggap tawasul itu memusyrikan. Saya bilang, justru Anda yang memusyrikan Allah. Loh kok bisa katanya? Karena dia membedakan, kalau tawasul kepada orang mati nggak boleh. Kalau tawasul kepada orang hidup, boleh. Misalnya, minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada presiden. Minum obat. Bahwasanya yang menyembuhkan itu semua, yang memberi Tuhan. Kepada hidup boleh, kepada yang mati nggak boleh. Kalau begitu namanya Anda itu lebih musyrik dari kami. Loh kok bisa? Iya. Kalau kami an-nafi wad-dar huwallah. Paham ya? An-nafi wad-dar huwallah. Tapi kalau kamu masih mengatakan boleh meminta tolong dan yang memberi asar adalah makhluk, justru kamu memusyrikkan Allah. Memusyrikkan Allah. Nah, kalau kita enggak, yang hidup, yang mati tetap tidak memberi asar. Ini hakikat loh. Kan wahdaniyat fil dzat. Allah itu wahdaniyat fil afal. Allah itu satu pekerjaan. Artinya apa? Dari sekian yang ada, makhluk yang ada itu tidak memberi bekas, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ini harus konsisten ini. Nanti di perjalanan ini melebar loh Pak ya. Misalnya ada orang pingin masuk surga. Ya Allah, saya pingin masuk surga. Apa? Saya dengan amal. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan karena amalnya. Karena ada orang nanti, kalau karena amalnya ada orang anak kecil tahu anak kecil yang belum balik kemudian meninggal. Posisinya di mana? Apa di surga apa? Di neraka. Nah, kalau kita kan ada istilah manzilatun baina manzilata ini. Tempat antara surga dan neraka. Nah, ini panjang nanti Pak. Pembahasannya panjang. Ya, seakan-akan membahas ini satu pasal berkaitan dengan wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaan Allah. Padahal kalau kita salah di sini, di titik ini, melebar-lebar nanti. Sampai lebarnya, sampai ngantuk semua ini. Wallahu a'lam bishawab.